Baik, ketika kita menjalankan OpenShot, inilah tampilan pertama kali yang akan kita lihat di OpenShot kita. Nah, saya menggunakan OpenShot versi 2.5.1 yang saya jalankan di sistem operasi Ubuntu. Nah, tampilannya simple ya, mudah dimengerti. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, seperti biasa, di atasnya tentu saja ada menu ya. Kemudian ada ikon-ikon. Ikon-ikon ini sebenarnya sudah terangkum dalam menu-menu ini. Nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsi menunya sekelas. Kemudian di sini ada sebelah kiri ini ada jendela. Jendela untuk file-file kita yang akan kita edit. Kemudian ada transisi. Transisi ini ada banyak ya, puluhan ya. Kemudian ada efek-efek ya. Dan ini bisa di close seperti ini. Di close ya. Oke. Dan hanya ada previewnya. Kalau saya kembalikan dulu ya. Oke. Nah, dia tadi sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya adalah preview, maksudnya penampakan awal video yang sedang kita edit gitu ya, dan ini juga bisa dihapus gitu ya. Nah, jadi sangat bisa di customize, hilang ya, tinggal timelinenya. Oke, saya balikkan lagi. Kemudian di bawah sini ada timeline. Timeline itu baris-baris tempat kita meletakkan video-video kita, audio kita, atau gambar atau teks yang akan kita susun menjadi video yang sangat menarik tentunya. Di awal dia langsung memberikan 5 timeline atau track, dan track ini bisa kita tambah dan kita kurangi sesuka hati kita. Oke, caranya seperti ini. Klik kanan remove track untuk mengurangi, klik kanan add track untuk menambahkan. Oke, sekilas saya akan jelaskan fungsi dari menu-menu ini. File, kemudian new project untuk membuat project baru, kemudian open project untuk membuka project yang sudah kita buat. Kalau recent project itu project-project yang baru saja, yang terkini yang kita buka sebelumnya. Kemudian save project as, menyimpan ulang project. Kemudian import file ini kita gunakan untuk memasukkan bahan-bahan video ataupun audio ataupun gambar yang akan kita jadikan video ataupun kita ramu menjadi sebuah video. Kalau profile ini adalah kita ingin kualitas video kita seperti apa ya, pixelnya, kemudian frame per secondnya gitu ya, bisa dipilih. Standarnya standar HD ya, high definition. Kemudian masih di file import project ini kita mengimport project dari versi ADL dan XML. Kemudian export project ini kita mengekspor videonya itu menjadi, di sini ada pilihannya ya, ada AVI, MOV, MP4, MPEG, web dan lain sebagainya. Format jenis ekstensinya ya. Kemudian ini profil tadi, kualitasnya itu bisa kita ganti. Oke. Kemudian quit untuk keluar. Kita masuk ke menu edit. Menu edit ini untuk undo, untuk batal melakukan aksi, redo melakukan aksi itu kembali. Clear history untuk menghapus history yang kita lakukan. Kemudian preferences ini edit ya. Edit pertama kita bisa mengganti bahasa di sini. Ada 70 bahasa ya. Kemudian tema. Oke, temanya ada 2 tema ya, humanity dark, dan no theme, 3 tema ya, dan baru berefek kalau kita sudah membuka ulang OpenShot-nya. Kemudian image length ini ketika kita memasukkan gambar di timeline ini, maka gambar itu akan tampil 10 detik gitu ya, dan bisa kita sesuaikan nantinya. Kemudian ada volume, kemudian ada blender dan Inkscape.
Nah, ini kita gunakan untuk mengcustom lebih lanjut teks 3 dimensi dan teks 2 dimensi. Kemudian ini ada preview, kemudian ada autosave, penyimpanan otomatis. Kemudian ini ada cache, ada debug, performance, dan keyboard. Dan ini sebenarnya udah tingkat advance ya, jadi tidak perlu juga kita bahas dahulu. Oke, kita masuk ke menu title. Menu title ada 2 dimensi yang ini bisa kita edit ya. Kalau untuk 3 dimensi ini dia, dan bisa juga diedit dan kita masukkan ke video kita, dan juga akan dibahas di video yang lain lebih dalam. Kemudian untuk view ini ketika untuk menghilangkan icon ya. Kemudian full screen seperti ini. Oke. Kemudian view advanced view itu dia lebih gak rumit tampilannya ya. Kemudian kalau untuk freeze view itu kita tidak bisa menutup jendela-jendelanya. Kemudian coba kita kembalikan ke unfreeze view, baru bisa kita tutup jendela-jendelanya. Kemudian kita kembalikan ke simple view defaultnya ya, standarnya. Kemudian ada menu help. Help ini kumpulan tutorial ataupun link-link formalitas ya, bisa berdonasi. Kemudian kalau kita ingin membantu mentranslatekan aplikasi ini gitu ya. Kemudian di bawah sini saya jelaskan sedikit. Di sini seperti biasa, di sini import file sama fungsinya dengan ini. Kemudian ini ada snapping enable. Kemudian ini ada untuk memotong. Kemudian ini untuk menandakan, dan ini untuk ke penanda sebelumnya, dan ini untuk penanda setelahnya, dan ini untuk center the timeline on the playhead. Saya kira cukup. Oh ya, satu lagi di sini untuk memperkecil dan membesar timeline gitu ya. Ini kalau 10 detik berarti ini timeline itu per 10 detik. Kalau saya naikkan menjadi 15, timeline ini per 15 detik. Baik, demikian dulu pengenalan tampilan OpenShot.